Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita penuntun langkah kami, dan berpenyuluh jalan kami. Kami mau membaca dan merenungkan sabdamu. Maka bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu itu, sebab sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan, dan bukalah diri kami agar dapat menghayatinya serta mengejawantahkannya konkret dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi berkat dan membawa sukacita. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum serta mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, dan padanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini menampilkan dua perumpamaan yang saling berkaitan. Tuan rumah yang waspada terhadap pencuri, dan bendahara yang setia kepada tuannya. Melalui keduanya, Yesus mengingatkan kita untuk hidup dengan hati yang siap, sadar, dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Yesus berkata, jika tuan rumah tahu kapan pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Gambaran ini mengajak kita berjaga-jaga, bukan karena takut akan akhir zaman, melainkan agar kita tidak kehilangan harta rohani yang paling berharga, yaitu iman, harapan, dan kasih serta kesetiaan. Yang sering dicuri dari hidup kita bukan emas atau uang, tetapi waktu untuk berdoa, kasih kepada sesama, dan kesempatan untuk berbuat baik. Karena itu, berjaga berarti hidup dengan sadar akan kehadiran Tuhan yang datang setiap hari lewat orang miskin yang membutuhkan, lewat tugas-tugas kecil yang kita jalankan dengan kasih dan cinta,
atau lewat kesabaran di tengah-tengah penderitaan dan cobaan. Selanjutnya, Yesus berbicara tentang bendahara yang setia dan yang jahat. Bendahara yang setia tahu bahwa apapun yang ia miliki adalah titipan Tuhan, seperti waktu, keluarga, pekerjaan, bahkan iman. Ia melayani dengan tanggung jawab dan penuh cinta, sedangkan bendahara yang jahat lupakan kepercayaan itu. Hidup seenaknya dan menyalahgunakan rahmat dan anugerah yang dipercayakan Allah kepadanya. Yesus menegaskan setiap orang yang diberi banyak akan dituntut lebih banyak. Ini bukan ancaman tetapi ajakan penuh kasih untuk hidup dengan kesadaran dan rasa syukur. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan melainkan kesetiaan dalam hal-hal kecil seperti jemaat di Tesalonika dulu. Kita pun sering menunggu Tuhan dengan pasif. Padahal menunggu Tuhan bukan berarti berdiam diri, melainkan bekerja dengan setia, melayani dengan penuh kasih, dan memperjuangkan kebaikan setiap hari. Saudara dan saudari terkasih, Yesus memang akan datang kembali dalam kemuliaannya, tetapi ia juga datang setiap hari dalam hidup kita, dalam setiap tindakan dan perilaku kita. Ketika kita berlaku jujur, ketika kita memiliki hati yang luas dan lapang untuk pengampunan yang tulus, kebaikan yang sederhana, itulah kesiapsiagaan sejati, bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena rindu menyambut Tuhan dengan hati yang bersih dan tangan yang penuh kasih. Semoga kita semua menjadi bendahara yang bijaksana, menjaga iman dengan waspada, melayani dengan cinta, dan bertanggung jawab atas segala yang dipercayakan Tuhan. Maka ketika Sang Tuhan datang, kita layak mendengar suara penuh damai. Berbahagialah hamba yang didapati Tuannya melakukan tugasnya ketika ia datang. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabda-Mu, sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.